kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Anda di hari ini dalam program Saber Hamenja, Sampeyan bertanya, hambanya menjawab. Nah, Saber Hamenja. Setelah ketemuan di hari Sabtu kemarin, kali ini kita ketemu di udara dan kita akan ngobrol bareng di hari ini. Pastinya bersama dengan narasumbernya Good News ya. Jadi buat Anda yang mau nanya-nanya, mau ngobrol barengan kita silahkan 081225225949 atau 081575 800 949. Nah, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang sudah menemani saya pagi hari ini. Selamat pagi, Bu. Bentar. Bu, mic-nya masih termute. Saya pencetin, tapi semoga ada yang mencetin di sana. Masih ketutup mic-nya ini soalnya. Jadi saya belum bisa dengar suaranya Bu Elis. Nah, yang mau nanya-nanya boleh loh 081225225949 atau 081575800949. Sebentar. Nih. Oke. Oh. Ya, selamat pagi, Bu. Pagi, Ningrum. Oke, apa kabar Ibu? Kabarnya luar biasa, Ningrum. Iya. Ya. Nah, ini balik lagi ya Guntur Ini Syauli balik ya. lagi ya. Kita akan ngobrol di hari ini di Saber Hamenja, sampeyan bertanya, hambanya menjawab bersama dengan Bu Elis. Kalau Sabtu kemarin kita udah langsung ketemu buat nanya-nanya langsung. Hari ini balik lagi on air. Gimana nih yang kemarin habis ketemuan? Udah puas? Hari ini nggak ada pertanyaan kali? Penyiar kita muda-muda tuh keren-keren loh. Keren-keren kan Bu? Oh, keren-keren tuh penyiarnya. Oh, Anak-anak muda itu keren-keren. iya loh. Mereka tuh apa ya punya sesuatu gitu. Kalau saya bilang sih keren-keren banget. Iya loh. Heeh. Itu jadi MC di wedding bagus loh itu. Mereka, ibu, mereka itu memang udah jadi MC Bu. Oh, Jadi kayak si Farel itu sudah nge-MC di Petra Community Church itu sudah lama gitu ya di gereja masing-masing mereka baliknya ya. Terus kayak apa Adoniram ya? dan Lavender itu di GBT itu dari dulu juga nge-MC gitu Bu. Jadi Oh memang ya, iya. tapi kayaknya gabungan mereka itu jadi bagus banget, jadi suasananya itu hidup gitu loh. Ya, Victor itu Itu di sih, GBT juga MC gitu. ah, itu tuh Aldo sama Victor tuh luar biasa sama Eh, si siapa itu Lavender Lavender. atau Terus ada Lavender. Farel. Nah, kita Keren juga keren. sampai sampai nggak kepikiran loh mereka tuh bisa ya ngomong sampai seperti itu Ada chit-chatnya gitu. betul. Ada aja omongannya itu, wes puji Tuhan luar biasa. Iya, tapi seru banget sih kemarin Sabtu ya. Nanti tahun depan diulang lagi, Cie. Oke, eh, ini pertanyaannya boleh dikirim. Kemarin itu juga ada yang menirukan saya dengan persis, Bu Lena. Wih, Itu betul loh, Ibu itu keren loh. Wow, ngafal oh, ayatnya apanya keren loh. dia kaget, dia bisa tiruin saya sebegitu detailnya caranya menyampaikan nomor telepon caranya Iya, nyapa iya, dari iya. belakang sampai bengong-bengong. Oke, Bu, ini ada pertanyaannya udah masuk. Eh, Yang lain, kalau yang mau masukin pertanyaan boleh 081225225949 atau 081575800949. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Teman saya di Jakarta kena gendam. Diajak pergi, terus diantar pulang. Disuruh ambil perhiasan dan uang, baru sadar setelah beberapa jam. Bagaimana caranya kita ketemu orang itu akan menggendam kita? Oh, mungkin maksudnya bagaimana caranya kita mengenali orang yang mau gendam gitu ya, Bu? Ini heeh. pertanyaan itu ya.
Gimana, Bu? Sebetulnya kadang-kadang itu nggak ketahuan. Tapi Hmm, kalau kita ini bergaul dengan Roh Kudus, pasti Roh Kudus tuh kasih sign sama kita, kasih mm-mm, dikasih tanda sama kita gitu ya. mm-mm, Seandainya enggak pun Roh Kudus itu akan memproteksi kita ketika kita ini hidup dalam kebenaran, mm-mm, ya kan? mm-mm, Saya ngeliatin itu ketika saya di Belanda. Saya mm-mm, nggak tahu kalau itu orang pengedar narkoba. Dia duduk di dekat saya. Tapi saya nggak tahu kalau itu orang jahat gitu loh. mm-mm, Om saya aja yang tahu kalau itu orang nggak bener gitu. Tapi Tuhan itu kasih proteksi ke saya itu ya. mm-mm. Kayaknya sampai dia itu nggak bisa nyentuh. Pada duduk di samping saya deket banget. Tapi kayak ada pagar. Mm. Padahal kaki saya nih ngepet koper 4. Saya bentangi kaki saya tuh di antara koper 4 itu loh. Mm. Saya duduk sendirian karena om saya sama Pak Jimmy lagi ngurusin tiket saya. Mm. Iya, Mm. Tuhan kasih perlindungan. Yang kedua, kalau Tuhan mau kasih tahu kita, ya kita ngerti aja. Tapi Tuhan kasih ketenangan dan kasih kedamaian sehingga kita juga nggak ngapa-ngapain sama dia gitu. Mm. Biasanya orang-orang yang punya sihir gitu itu kita bisa ngerasain sih. Mm. Tapi lepas ketika kita nggak tahu nih, nggak Mm. tahu, Tuhan tahu kan, dan Tuhan yang akan proteksi kita. Biasanya orang-orang yang kena itu orang-orang yang lagi banyak pikirannya kosong nih Rum, lagi Mm. ngelamun, Mm. lagi kosong. Nah, orang-orang yang pakai gendam, pakai sihir, pakai hipnotis gitu, biasanya dia ngelihat orang. Kalau mau ngerjain orang itu dia ngelihat. Nah, Mm. dia yang punya mata yang jeli. Ini orang lagi ngelamun, ini orang lagi kosong, ini orang lagi depresi, dia tahu. Yang dideketin dia orang seperti itu. Oh, dia ngelihat dari Kan kalau dia tahu kitanya oke, dia nggak berani. mm. Mm. Jadi dia ngelihat ekspresi muka seseorang, terus gerak-gerik Yes, dari seseorang juga gitu ya, Bu? betul. Ya, Mm. saya ingat sekali ketika saya ngelihat pertunjukannya David Copperfield di Amerika. Mm. Eh, dia tahu kita ini siapa loh. Dia Mm. bisa samperin kita loh. Mm. Yang dipanggilin dia itu yang dikerjain dia tuh orang-orang yang lagi blank 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 memang dari sorot matanya kelihatan kalau lagi blank gitu. Tapi dia samperi ke meja kita dan dia bilang sorry aku tahu kamu punya kuasa gitu. Tapi tolong ya jangan ganggu kami ya. Kami lagi atraksi, kami hanya bermain. Jadi Oh, kamu jangan ganggu kita. Dia sampai dapat cover mailnya nyamperi di meja kami. Kami ngomong begitu. mm. Ya. Artinya Ya, memang kalau orang itu dulu saya ingat gitu ya, orang tua tuh sering ngomong jangan seneng ngelamun gitu ya, jangan jangan apa sih pikirannya jangan kosong itu memang bener gitu ya. Cuma betul. itu tadi kalau lagi banyak masalah dan lain sebagainya memang kelihatan langsung dari mikro ekspresinya seseorang, wajahnya seseorang akan kelihatan gitu ya, Bu. Iya, Gitu. Oke. Minta proteksi selalu maka ya, Bu, saya dari Tuhan. maka saya anjurkan tahun ini tuh kita harus bergaul lebih akrab dengan Roh Kudus. Iya, iya. Itu tadi eh diasah apa ya, dikasih itu Roh Kudus kan yang menjadi penolong gitu kan ya. Tuhan bilang seperti itu. Jadi dalam hal-hal begini juga dia akan menjadi seorang penolong kita. Hmm, tap- tadi kalau Bu Elis bilang Bu Elis nggak tahu, tapi orang lain tahu gitu. Apa dari gerak-geriknya kelihatan, Bu? Kelihatan. Hmm.
Maksudnya nih gerak-geriknya siapa nih? Gerak-geriknya Si orang, gendam atau? orang yang mau gendam itu. Oh, kelihatan. Hmm. Oke, itu tadi ya. Semoga buat yang tadi bertanya bisa menjawab pertanyaannya. Kalau misalnya tahu, ya tahu sih sebetulnya dari gerak-geriknya gitu ya. Kita juga mungkin dia bertingkah laku mencurigakan gitu ya ketika kita melihatnya seperti itu. Terus bagaimana caranya atau kalau kita melihat seperti itu dia juga tidak sembarangan memilih korban gitu. Dalam artian seringkali seperti itu kan. Betul. Dia nggak secara random terus semua orang dia mau gendam gitu. Dia juga memilih gitu loh yang potensial untuk dijadikan korban itu seperti apa gitu. Nah, kalau tadi jangan sampai menjadi pikiran kosong lah atau melamun seperti itu ya itu memang memang standar seperti itu karena eh apa ya orang yang lagi tadi banyak persoalan seringkali dia ruwet isi pikirannya terus kemudian terlihat juga dari eh, ekspresi muka dan lain sebagainya. Oke, kalau mau nanya lagi boleh, boleh, boleh. Kalau yang belum jelas di bagian mananya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang pasti kalau kita mau lakukan sesuatu gitu kan, mau keluar rumah atau apa gitu kan, yang pasti juga kita berdoa, minta perlindungan Tuhan seperti itu ya. Terus tadi Bu Eli sampaikan, tahun ini bergaul karib dengan Roh Kudus. Lanjut, selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Seneng Sabtu kemarin itu saya Pagi. ketawa terus loh dari awal sampai akhir. Saya juga. Penyiarnya Radio Good News mantap suasananya hidup. Oke, minta foto-foto coba ya Bu. Ini saya sedang coba ekstraksikan karena itu banyak banget. Nanti coba saya kirimkan ya Bu ya. Terima kasih dan juga yang foto bareng. Oke, siap. Nah, dari Bulian. Bulian terima kasih. Minggu lalu sudah hadir dan udah ngobrol barengan kita. Lanjut, yang mau tanya lagi boleh loh 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Selamat pagi Ningrum, selamat pagi Bu Elis. Pagi. Pagi. Bu, di 2 Petrus 3 ayat 11, sebentar saya buka. 2 Petrus 3 ayat 11. Oke, judul perikopnya ini Hari Tuhan. Saya bacakan ayat 11 langsung ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Pertanyaan saya, Ibu mau dijelaskan hidup salah itu yang bagaimana? Terima kasih. Hidup saleh itu orang yang beriman, percaya kepada Yesus, dia punya kebajik perbuatan, punya pengetahuan, punya penguasaan diri, punya ketekunan yang terlatih, sehingga apa yang menjadi ajaran Yesus itu sudah menjadi perilaku kita. Itu saleh, ya. Jadi agama bukan lagi kekristenan, bukan ritual agamanya, tetapi sudah menjadi gaya hidup. Gaya hidupnya itu ya apa yang Yesus ajarkan. Nah itu, jadi respon hati kita ketika ngadepin masalah segala itulah Hmm. yang sudah harus dikerjakan. Itu saleh. Hmm. Yang ditanyakan saleh kan? Hmm. 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 Ya udah. Jadi bukan sekedar berdoa dan berpuasa, pelayanan, nggak bisa begitu. Tapi gaya hidupnya benar-benar itu semua yang diajarkan Yesus itu menjadi perbuatan dia. Hmm. Jadi kelihatan dari mana respon ketika ngadepin masalah. Ya. Artinya apa yang Sabtu lalu Bu Elis juga sampaikan gitu ya bahwa kekristenan itu bukan sekedar sebuah agama tapi ini menjadi satu lifestyle gaya hidup benar-benar di dalam hidup kita gitu ya. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ajarkan itu sudah menjadi gaya hidup yang kita lakukan. Nah, dari mana taunya Yesus ajarkan apa?
Ya baca firman. Balik-baliknya sebetulnya ujungnya ke situ ya Bu. Iya, Kadang-kadang orang kan dan ngomong, kesalehan orang itu nampak kelihatan sekali respon hati. Jadi ketika dia ngadepin masalah itu, ketenangan dia, penguasaan dirinya dia, itu ngeresponi masalah itu benar-benar udah melakukan beneran apa yang Tuhan katakan. ya. Ujiannya ketika ada masalah, Bu. Betul. Justru ketika ada persoalan, justru ketika ada permasalahan, ini sebetulnya tantangannya gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Pembuktiannya di situ, gitu ya. Ya, Semoga menjawab pertanyaannya. Kalau masih belum jelas, silahkan ditanya lagi. Yang mau kirimkan lagi 081225225949 atau 081575 800 949. Lanjut. Selamat pagi, mau nanya, apa sih dosa yang tidak mendatangkan maut? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. halo. Halo Bu, pasti dengar suara Oke, Nining Room. ya, 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 ya. Semua dosa akibatnya itu maut. Upah dosa itu adalah maut. Mm-mm. Ya, jadi nggak ada dosa yang tidak menghasilkan apa tadi? Tidak mendatangkan maut. Tidak mendatangkan maut. Itu pengertiannya bukan begitu. Semua dosa menghasilkan maut, gitu kan? Tapi Mm-mm. ada dosa yang dikatakan tidak mendatangkan maut ini dalam pengertian yang mengandung resiko. Resikonya kalau sudah percaya Yesus tapi dosa yang tidak mendatangkan maut itu pengertiannya gini. Misalnya apa ya? Misalnya kita ini mau menyelamatkan orang, Mm-mm. menyelamatkan orang yang lagi mau dipukuli sama orang tuanya gitu loh. Mm. Tapi kita sembunyiin dia. Kita sembunyiin dia. Jadi satu kali misalnya yang saya bisa kasih contoh gini. Ketika saya menyembunyikan anak itu di belakang kamar saya konseling gitu ya. Mm-mm. Saya panggil mama papanya, orang tuanya nggak tahu kalau anak itu ada di dalam rumah saya. Mm-mm. Karena anak ini hamil di luar tahu orang tuanya. Mm-mm. Saya mesti ngomongin dulu ke orang tuanya dan orang tuanya nggak tanya, lo kamu kok tahu dari mana ya? Tahu gitu aja kan? Mm-mm. Apa anaknya cerita gitu dan sebagainya. Saya pokoknya bisa nutupin sampai akhirnya orang tuanya bisa clear, bisa nerima, ngaku semuanya dan janji bahwa anak ini nggak dipukulin, nggak diajar gitu. Mm-mm. Ya, begitu saya bilang ya, ya udah saya temuin gitu. Mm-mm. Karena dalam pengertian gini, kalau bohong itu dosa nggak? Ya dosa. Bohong itu dosa nggak? Dosa. Mm-mm. Nangkep ya Ningrum ya. Ya, Bohong itu dosa nggak? Dosa. Mau kecil mau besar yang namanya dosa itu ya tetap. dosa. Akibatnya apa? Maut. Mm-mm. Tapi kalau ada yang nggak mendatangkan maut itu ya adalah yang dipakai untuk maksudnya gini, lebih tepat ke motivasinya lah. Itu aja deh. Itu Mm. gampangnya.
Motivasinya apa? Ya, motivasinya apa? Gitu ya. Kalau di Hmm. tadi. Oke, semoga jelas ya yang bertanya atau masih mau ditanya detail di bagian mananya boleh. Kalau eh, mau tanya lagi. Yuk, yuk, monggo silakan. Ih, kemarin itu memang ada beberapa orang yang mengatakan begini, kenapa sih kan ada yang datang gitu ya, terus saya tahu beliau tidak pernah kirimkan WhatsApp gitu ya, nanya, terus beliau bilang gini, Ningrum, buat saya gitu ya, saya mau ini aduh lagi ada persoalan gitu ya, tapi waktu waktu saya lagi dengerin, lah kok itu sudah ngejawab persoalan saya, lah kok itu sudah persis yang saya alami, jadi saya nggak perlu WhatsApp gitu. Ada beberapa menceritakannya seperti itu gitu. Jadi apa yang kita obrolin ini gitu ya tanpa sadar itu sudah menjawab banyak pertanyaan. Seperti itu ya Bu ya. Betul. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa saya itu sudah menjawab pertanyaannya gitu ya. Oke. Lanjut. Oh ini nih. Ini Ningrum sih yang tanya ke Bu Elis. Bu, dari beberapa waktu dari akhir tahun, dari awal tahun gitu ya, Bu Elis kan menyampaikan bahwa tahun ini kita harus lebih lagi bergaul karib dengan Roh Kudus. Ibu bisa jelaskan nggak maksudnya lalu bagaimana kita bisa bergaul lebih karib lagi dengan Roh Kudus? Banyak orang Kristen tuh kan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, Ya. ya. Tapi hanya melibatkan Tuhan itu di dalam ketika dia berdoa pagi, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati kerjaanku, berkati perjalananku, berkati transaksiku, bla 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 bla. Ngerti ya? Cuman Ya. melibatkan berdoa sama Tuhan itu hanya untuk kepentingan pribadi dia saja. Ya. Tapi jarang orang itu melibatkan Tuhan, misalnya gini. Contoh nih paling gampang lah ya. Mm. Roh Kudus, aku mau ngapain ini hari ini, tuntun langkahku ya. Noh, melibatkan ini. Ah, aku hari ini mau pakai baju apa ya? Gitu. Ini hanya contoh kecil. Ini hanya contoh kecil dan memulai latihannya begitu. Mm. Aku mau pakai baju apa ya? Udah pilih-pilih nih, sebetulnya ada rencana tiba-tiba pakai baju yang ini aja kuning. Mm. Ketika kita pakai baju kuning itu ketika ketemu orang bilang gini, aku tuh kemarin ketemu kamu mimpi, ketemu kamu pakai baju kuning ini. Pelek lo, sama lo seperti yang aku lihat di mimpi. Bla 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 bla. Nah, itu bisa terjadi gitu. Terus kedua, saya sudah rencana nih sama tamu ya. Besok kita makan soto di soto A gitu. Paginya tuh saya lagi kini Roh Kudus, mau makan soto nih. Tiba-tiba tuh Roh Kudus gini, kamu nggak usah makan di soto yang kamu janjian sama orang itu. Kamu makan soto aja di tempatnya si A, misalnya gitu. Akhirnya saya putar haluan. Vin, kasih tahu tamu kita nggak jadi makan soto yang di tempat kemarin Mami janji. Pindah, Vin, makan soto di satu tempat. Nah, ketika saya lagi siap-siap nyiapin meja di warung soto itu, tiba-tiba rombongan satu rombongan masuk ke tempat rumah makan soto itu, ternyata itu orang yang sudah nggak ketemu sama saya tuh mungkin bisa nggak ketemu saya tuh udah 8 tahun kali. Ketika dia lihat saya, dia kaget, dia peluk saya. Aduh, kita hari ini kok ketemu. Udah lama kita nggak ketemu.
Oh, dari situ hubungan kita terjalin lagi sampai sekarang Ningrum. Karena saya sendiri sudah kehilangan kontak personnya dia. Dan dia juga kehilangan nomor saya kan. Tapi bisa dipertemukan Tuhan di rumah makan penjual soto itu. Misalnya itu hal yang kecil. Jadi ketika kita melibatkan Roh Kudus itu ada aja, ada aja jalan. Ada aja yang kita nggak ngerti yang Tuhan buka. Ya. Jadi maksudnya bergaul lebih karib dengan Roh Kudus itu mulai melibatkan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan kita. Gitu ya. Mulai libatkan Roh Kudus dengan hal-hal yang mungkin terasanya sederhana, tapi itu sebetulnya adalah caranya kita untuk terus bergaul lebih karib dengan Roh Kudus. Contoh tadi ya Bu Eli sampaikan berdoa gitu ya, sederhana sih. Tapi kadang-kadang kita berdoanya udah langsung punya daftar banyak panjang gitu ya. Yang isinya cuman kita, kita, dan kita. Tapi mulai untuk ketika berdoa kita bilang, Roh Kudus, saya mau berdoa buat siapa gitu ya. Mau Roh Kudus taruh beban untuk siapa gitu. Nah, dari situ kita akan mulai belajar untuk berdoanya tidak hanya untuk kita, kita, dan kita. Tapi sebetulnya ini kalau ngomong ini bukan hanya tentang hal-hal tadi ya, tentang berdoa, melibatkan Roh Kudus, tapi juga tadi dalam segala aspek sebetulnya. Seperti tadi Bu Elis sampaikan mau makan, mau pilih baju, mau seperti itu sesederhana itu, tetapi memang itu latihannya seperti itu. Mulai, mulai, mulai dilakukan ya. Oke, sebentar. Ini ada yang tanya lagi. Em, Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Saya kalau bangun pagi sebelum turun dari tempat tidur saya sudah melakukan doa, baca Alkitab, pujian. Tetapi kalau dalam keseharian saya kok nggak bisa omong-omong sama Roh Kudus. Sepertinya seperti kalau masak, bersih-bersih rumah dan lain-lain. Mulut saya tuh rasanya seperti tertutup, nggak bisa omong-omong sama Roh Kudus. Bagaimana supaya saya bisa omong-omong? Oh ini tadi. Itu dilatih. Memang pertama kali dilatih. Misalnya gini ya, sambil sambil ngepel gitu, atau sambil bersih-bersih rumah, sambil nyanyi nyembah Tuhan, atau bilang gini, Tuhan kau baik, Tuhan Yesus terima kasih engkau baik, terima kasih Roh Kudus engkau pimpin langkahku, terima kasih engkau sahabatku. Kita memulai dulu, kita memulai ngajak dia bicara dulu. Tuhan terima kasih, aku percaya engkau penghiburku, bla 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 bla. Pokoknya kita menyanjung-nyanjung dia, muji-muji Tuhan Yesus, muji-muji ya, mengakui peran dia. Terus ngomong, kayak tadi firman yang sudah Ibu baca di atas tempat tidur. Tuhan, Tuhan, tadi kok firman Tuhan kok gini ya? Tadi firman Tuhan kok gini ya Tuhan ya? Itu maksudnya apa ya Tuhan ya? Nah gitu loh. Diajak kayak ibu kayak ngajak ngobrol temen, sahabat atau anak atau siapa gitu aja. Saya kadang-kadang sambil mandi gitu kan ngomong. Tadi firman ngomong gini ya Tuhan ya. Kok Ya. ngomong gini ya gitu kan. Misalnya salah satu contoh misalnya. Kenapa ya Tuhan ya? Saul kok dipecat jadi raja hanya gara-gara Tuhan itu nyuruh Saul membunuh Raja Agag bersama dengan semua kambing dombanya semua suruh bunuh. Mm. Tapi karena Raja Saul itu nggak bunuh Agag dan tidak membunuh semua binatang itu, akhirnya Tuhan marah sama dia. Kok gitu ya Tuhan? Padahal tuh Tuhan sebetulnya kan ketika Saul ada perintah Allah, 10 perintah Allah, hukum Taurat itu sudah ada.
Salah satunya kan ada kata jangan membunuh. Kalau saya membunuh, Saul membunuh kan berarti dia melanggar 10 perintah Allah. Melanggar Taurat. Tapi kenapa ketika dia tidak bunuh, kok malah Tuhan tolak dia jadi raja ya Tuhan? Kenapa ya? Oh ternyata itu karena pewahyuan. Dia karena itu perintah khusus, pewahyuan maksudnya rema yang diberikan Tuhan ke Saul untuk membunuh Raja Agag sama semua kambing dombanya ya dibunuh aja. Jadi dibedakan antara iman dengan iman yang meningkat jadi rema. Kalau sudah merema itu sudah ada pewahyuannya, ada pekerjaan khusus, ya Tuhan kerjakan. Kalau Saul melakukan membunuh Agag, berarti dia Saul salah enggak? Enggak. Karena dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Terus ada banyak orang Kristen gini, kalau gitu Tuhan pelin-pelan ya. Tuhan bilang jangan membunuh, tapi kok akhirnya Tuhan suruh, nih bunuh aja Raja Agag dengan semuanya. Kok kayaknya Tuhan pelin-pelan? Enggak. Jadi dari situ tuh nanti kita akan jadi dapat remanya, dapat pewahyuannya. Nangkep nggak nih Rum? Jadi melibatkan Tuhan itu sharing aja firman yang tadi kita baca itu aja kita sharing. Iya, jadi ketika mungkin kita baca firman atau pada saat kita sedang baca firman misalnya gitu ya, bacanya tuh nggak yang delujur dibaca gitu, bisa dalam satu ayat kita menemukan itu kita bertanya ini maksudnya apa sih gitu ya, kita bisa bertanya seperti itu gitu atau tadi waktu waktu sambil nyapu, sambil masak, sambil mengingat-ingat tadi apa yang Firman katakan, memperkatakannya, terus kemudian mulai semacam berdiskusi gitu ya ketika kita ngomong ini tadi maksudnya apa ya? Ini tuh kok begini sih gitu ya, semacam seperti itu. Nah, nanti terus menerus dilakukan. Bu, tapi ada kemungkinan pada saat-saat itu kita kayak kok nggak dijawab sih gitu. Ada hal-hal seperti itu kan, Bu? Kalau hal begitu terjadi gimana? Ya nggak apa-apa. Nah belum dijawab ya biarin aja nggak apa-apa. Kita jangan jadi orang yang suka nuntut. Kalau belum dijawab ya diam aja, nggak apa-apa. Nanti tiba-tiba kan bisa muncul sendiri. Betul, betul. Jadi jangan terus kemudian lah saya sudah nanya tapi nggak dijawab gitu ya. Terus kemudian kita kayak yang terus marah gitu. Aku nggak mau jawab gitu ya. Nggak mau tanya lagi gitu ya. Jangan gitu juga. Oke, ini ada telepon yang masuk. Kita angkat dulu. Halo. Halo, Iya, silakan Ibu. selamat pagi Mbak Ningrum. Pagi Bu. Selamat pagi Bu Elis. Ini dengan Ibu siapa? Kita ketemu lagi tapi di Ada. on air ya. Bu siapa nih? Lupa. Heeh. Bu Bu Lena. Oh iya Bu Lena. Hai Bu Lena. Bu ini Bu Lena yang di Logosari itu loh. iya, Bu Lena yang bisa tiruin saya dengan detail itu loh. Itu bukan kuat gagah saya, tapi itu karena kuat roh kudus yang bekerja dalam diri saya. Ibu saya terbengong-bengong di belakang gitu ya. Teman-teman pada ketawa, pada tunjuk-tunjuk saya gitu. Saya sampai ngomong, ya ampun, ada yang bisa hafalin sampai sebegitu detail. Oke, Bu Lena mau tanya apa? Silakan. Benar kata roh kudus ada dalam diri kita. Itu semuanya bisa kita lalui kak. Ya, ya betul. Penyakit untuk penyakit kayak apa ya, demensia, Alzheimer itu akan jauh dari kita. Oh gitu Ibu. Karena kita menghidupi roh kudus dalam diri kita. Ya. Itu saya yakini kok. Jadi segalanya itu harus dekat dengan roh kudus, bergaul dengan roh kudus. Yap. Kalau Bu Elizabeth bisa, saya pun akan bisa. Keren. Amin. Dan setelah saya Bu Lena keren dalam operasi tumor otak,
ternyata Roh Kudus memperkuat ingatan saya dan pendengaran saya. Ya. Itu Luar yang biasa. jalani. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di dalam hati saya, dan saya akan menjadi tegar, terang dan garam dimanapun Amin. Tuhan utus saya. Iya. Di komplek Amin. pun saya selalu woro-woro untuk selalu mendengarkan saber hamenja. Iya. Terus Puji woro-woro Tuhan. juga untuk selalu tune in di Good News. Terima kasih Bu Radio Good Lena. News kita. Oke. Saya kan tahu Mm. asal usulnya Good News. Iya Waktu betul. peresmian juga saya Hadir ya. tahu Bu Wih. Elizabeth yang meresmikan. 2009 itu lama sekali. 94,9 Iya, itu betul. sejarahnya Good News. Oke, Itu Bu Lena. 4 gereja plus JDS yang Iya. bersatu untuk Mm. mendirikan Oh, hebat loh, keren. Iya loh Bu. Banget. Radio Good News yang informatif, Mm-mm. yang edukatif, Yes. kemudian Inspiratif. apa lagi ya? Inspiratif dan rekreatif. Inspiratif, edukatif, kemudian Informatif dan rekreatif. iya, Bu Lena terima kasih ya sudah setia sama iya, Good News. tetap semangat. Yes. Tuhan berkati Tuhan Bu Elis, berkati. Mbak Amin. Terima kasih Bu. Amin. Oke. sama-sama. Wih, keren loh ini si ibu ini. Tapi itu tadi ya, semangatnya loh keren banget. Kalau Bu Elis bisa, saya juga harus bisa. Gitu. Itu semangatnya keren banget ya Bu ya. Amin, tapi dia keren bener. Dia Bener. kemarin ngafalin ayat itu keren. Itu tadi, ini loh salah satu apa ya, benar-benar orang yang ngerti gitu ya, bersyukur gitu ya, percaya bahwa semua rencana Tuhan itulah baik gitu ya. Tuhan boleh hilangkan apa yang ini, tapi Tuhan perkuat ini gitu. Itu keren banget sih semangatnya. Oke, terima kasih Bu Lina dan juga semua pendengar Good News. Thank you, thank you. Lanjut, ini ada pertanyaan lagi. Selamat pagi, mau tanya. Katanya orang yang ikut Tuhan dan memberitakan Injil malah lebih banyak cobaan macam-macam dalam hidup. Sebaliknya, orang yang mempunyai karakter seperti Yesus, walaupun bukan beragama Kristen dan tidak memberitakan Injil, malah tidak menghadapi cobaan-cobaan. Bagaimana menurut Ibu? Pencobaan itu gini, kalau tipe yang itu dapat Injil, banyak cobaan, gitu ya. Kenapa? Karena setan nggak mau kita deket-deket sama Tuhan. Jadi dia gangguin kita supaya kita mundur. Supaya kita mundur, supaya kita nggak beritakan Injil lagi. Padahal kalau sudah mundur, dia juga nggak ngapa-ngapain sama kita. Kita ya dijar-jar, didiem-diemin aja. Jadi pencobaan itu biasa, hanya sebagai ujian. Sebagai ujian yang tidak melebihi kekuatan kita. Jadi itu memang teruji motivasi kita melayani, keteguhan hati kita melayani. Selalu biasanya ada tantangan, tapi lewatin aja. Tantangan itu bersama dengan Tuhan Yesus itu akan kita lewati dan kita akan keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang, ya. Bahkan di Yakobus 1 ayat 12 ya. 12 atau ayat berapa? 12 bilang orang yang telah melalui menganggap pencobaan itu sebagai satu hal. Coba baca aja deh. Satu. Ayat 12. Berbahagialah. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Dia akan Allah. terima. Iya, jadi
pencobaan itu hanya nguji kita lah. Kalau kita sudah tahan uji, kita akan terima mahkota. Ya, jadi nggak apa-apa. Jangan jangan diem, gerak. Ketika mata saya buta, setan juga bilang, ngapain kamu ngomong Yesus, Yesus Tuhan, hebat, penyembuh. Ngapain? Nyatanya kamu buta, hari ini kamu nggak bisa apa-apa. Tapi saya berkata sama iblis, diam iblis, dalam nama Yesus. Biar aku buta, tapi kau nggak bisa menahan langkahku untuk tidak aku berkata bahwa Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa manusia. Saya akan tetap pergi memberitakan Injil. Nah, setelah saya tetap begitu ya, dia nggak ngapa-ngapain sama saya kok. Dia diem aja. Ya, Bu, oke. pertanyaan begini timbul karena konsep yang keliru nggak sih Bu? Dalam artian begini, orang itu membayangkannya gitu ya, ikut Yesus itu kemudian nyaman, ikut Yesus bahagia selamanya gitu. Padahal kan Iya. yang Yesus janjikan adalah siap mau mengikut aku ya pikul salib, sangkal diri gitu kan. Itu Iya, kriteria dasar gitu. Dalam hal itu aja pasti ada betul. perjuangan untuk terus melakukannya. Karena Betul. salah konsep awal nggak sih Bu pertanyaan-pertanyaan begini timbul? Ya, bisa. Dan mungkin kita lihat di Filipi 1 ayat berapa ya Ningrum, bahwa kita ini dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita loh. Iya. Sebentar. Filipi 1 ayat berapa ya? 19 kah? Ayat 29. 29. Ya. Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, ini yang kita harus ngerti bahwa kepada kita ini dikaruniakan bukan hanya untuk percaya saja, tapi juga untuk menderita. Ternyata untuk kita bisa tahan terhadap penderitaan tuh kita juga butuh kasih karunia loh. Karena kalau enggak itu enggak mungkin loh Yes. kita kuat. Ya. Ya. Dan orang Kristen harus tahu dua hal ini. Kita diberikan karunia untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Betul. Ya. Ya. Oke. Jadi anggaplah gitu ya, apa yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang biasa gitu. Kalau ada persoalan masalah lagi ya bilang puji Tuhan, ini Ya, proses yang sedang harus menghadapinya gitu. itu hanya ujian-ujian untuk next level kok. Ujian-ujian yang buat kita naik tingkat lebih tinggi, ya kan? Dan setiap kali kita ujian lulus dapat nilai, dapat hadiah, dapat mahkota, ya udah lewatin aja. Orang yang namanya sekolah kehidupan, sekolah aja dapat penghargaan, ya kan? Tapi kalau sekolah kehidupan juga dapat penghargaan. Ya, betul. Nah ini jadi apa ya, orang itu justru ya kalau kita bandingkan gitu ya, orang misalnya nih kuliah gitu ya, kuliah terus endingnya akhirnya dia bisa ujian skripsi misalnya, itu orang juga justru antusias, wah akhirnya saya bisa ujian skripsi gitu ya, karena nanti dia tahu bahwa hasilnya kan seperti ini gitu. Nah demikian juga kita kalau ada hal-hal seperti itu ya justru antusias, ih saya mau ngelihat apa lagi ya yang dari Tuhan gitu. Harus ada antusiasmenya seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Konsepnya kita bisa paham tentang hal ini. Lanjut, ini ada pertanyaan lagi. Pagi, Mbak Ningrum mau tanya? Pagi. Boleh. Mau tanya, yang pertama, Roh Kudus bisa nggak hilang dalam diri kita? Kalau bisa, mengapa kok bisa hilang? Lalu, bagaimana cara kembali roh itu ada lagi di dalam diri kita? Bagaimana? Roh Kudus itu nggak akan hilang dalam diri kita kalau nggak diusir. Ya, selama kita nggak pernah ngusir dia, ya Roh Kudus itu akan diam dalam diri kita. Cuman gini pengaruhnya, dia ada di dalam diri kita kan dengan tujuan supaya kita ini melakukan perintah Tuhan, hidup berpegang kepada ketetapannya dan melakukan.
Itu tujuan Roh Kudus diberikan dalam diri kita. Ya, dia akan menolong kita mengingat kepada firman yang Yesus telah katakan buat kita. Roh Kudus diberikan dalam diri kita tujuannya untuk mengajarkan segala sesuatu buat kita ketika kita ngadepin masalah. Kita ini mesti harus ngerespon seperti apa. Roh Kudus itu diberikan dalam diri kita dengan tujuan menginsyafkan kita akan adanya dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus diberikan dalam diri kita dengan tujuan jadi penghibur. Ya. Roh Kudus diberikan dalam diri kita dengan tujuan memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran. Ingat ini tujuan Roh Kudus diberikan. Jadi dia akan seperti apa ya, alarm, sign yang ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan hal yang nggak benar, dia ini akan terus membimbing kita. Kalau Anda dan saya cuek, nyuekin dia, nggak dengerin dia, paling dia lama-lama diem. Ya. Paling dia lama-lama frekuensi kerjanya dia nggak seperti dulu. Gitu aja. Tapi tinggalin kita, enggak. Nah, kalau kita kepengen dia aktif kembali, kalau kita kepengen dia ngomong sama kita dengan lebih lagi, ya dengar. Ya. Belajar dengar. Dan kalau sudah dengar, lakukan. Dia akan senang. Dia nanti akan dominan. Dia akan nanti akan lebih kuat bekerja menguasai kita. Ya. Ya, Ya. itu aja. Oke. Semoga jelas. Jelas, Bu. Dengar apa yang Roh Kudus sampaikan dan lakukan, gitu ya. Jangan diabaikan, gitu ya. Oke. Silakan ini kalau ada yang mau telepon, ini maaf tadi saya decline karena terus jadi kita nggak bisa dengar ini. Monggo, silakan telepon lagi boleh. Kalau yang tadi tentang Roh Kudus sudah jelas ya, gimana Roh Kudus itu ini ada dalam diri kita. Oke, halo. Halo, Iya, selamat pagi. ini dengan Mas Trubus. Iya, Pak Trubus silakan gimana? Ya, ini sebelum saya bertanya, saya juga ingin bersaksi. Waktu saya ini juga mengalami sesuatu musibah, pernah kecelakaan, terus mata saya tidak bisa melihat. Itu juga kita ini kalau menyikapinya salah atau istilahnya itu tidak pasrah pada Tuhan, ya kita akan hidup di dalam kedagingan. Tapi waktu itu saya menyikapinya dengan pasrah pada Tuhan, akhirnya saya dipakai oleh Tuhan menjadi seorang tukang pijit dan juga akhirnya ya bisa bersaksi dan juga punya pelanggan itu juga seorang Muslim, Kiai Haji, itu saya juga bisa bersaksi menyaksikan kasih Kristus kepada Pak Kiai Haji itu. Ya. Akhirnya orang itu juga dapat menerima ya, bahkan mengakui sebenarnya itu memang kekristenan itu lebih baik dari soal Pak agama. jangan Ya. ini ya, sudah ya Ya, Pak Heri. terus, Oke. dan juga Pertanyaannya saya Pak, pernah diuji dengan itu, pernah dikirimi mainan itu atau disantet itu pernah 3 kali, tapi Tuhan masih melindungi saya juga. Oke, boleh. Yang ini yang mau tanyakan, saya pernah dengar sendiri seorang hamba Tuhan yang waktu itu khotbahnya itu mengenai untuk menyuruh sidang jemaatnya itu menjadi saksi-saksi Kristus, bahkan
itu ada apa ya, istilahnya yang di Alkitab itu jadikanlah semua murid, Semua bangsa muridku. semua bangsa jadi muridku. Mm-mm. Nah itu. Mm-mm. Tapi waktu dihadapkan dengan sesuatu hal, mereka bertemu dengan teman lamanya itu, Mm-mm. dia tidak berani kalau dia itu seorang hamba Tuhan. Bahkan mereka mengatakan mereka itu bekerja di suatu pabrik dan mempunyai anak buah 100. Dengan demikian, bagaimana seorang hamba Tuhan itu apa istilahnya itu, mereka ini bisa khotbah seperti itu tapi kok tidak berani mengakui di hadapan temannya sebagai hamba Tuhan. anak Tuhan atau hamba Tuhan. Oke. Gitu Bu. Iya, oke. Itu aja Pak Trubus. Ya, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih ya Pak Trubus. Tuhan Ya. berkati ya. Ya, Tuhan berkati. Oke. Bu, ada orang yang berkhotbah untuk menjadikan semua bangsa muridku, tapi ketika dia sendiri tidak Sama bisa, anak buahnya udah berani ngomong. sama temannya lama nggak berani cerita tentang Yesus. Gimana? Bentar, saya lagi inget-inget di Yohanes berapa ya, kalau kamu malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku pun akan malu mengakui engkau di hadapan Bapakku. Yohanes 6 enggak ya? Yohanes 6. Barang siapa meninggikan aku, aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Tapi barang siapa malu menghadapi aku di hadapan Bapakku, aku pun akan di hadapan manusia, aku akan malu mengakui dia di hadapan Bapakku. Konsekuensi kalau kita takut mengakui Yesus di hadapan manusia atau sesama, maka nanti pun konsekuensinya Tuhan Yesus malu mengakui kita sebagai anaknya di hadapan Bapa. Ya. Nanti kalau nggak ketemu nanti cari ayatnya nanti Ningrum. Mungkin nanti ada pendengar yang bantu kita. Oh ya betul. Tapi itu konsekuensi gitu ya sebetulnya. Itu pilihan balik lagi pilihan. Dia bisa ngomongin tentang itu pilihan. Nah, pilihan seseorang sih sebetulnya. Oke, nanti ya kita sambil cari ayatnya. Lanjut. Pagi Bu, tolong tanya bagaimana cara membedakan ajaran yang sesat atau tidak di masa modern saat ini. Terima kasih. Ya tadi baca firman. Ya. Firman ini yang akan punya kepekaan untuk membedakan ajaran sesat. Ya. Itu firman itu jelas. Yang kedua dari buahnya kita akan tahu ini pengajar atau nabi palsu atau guru palsu atau bukan. Dari buahnya nanti kita akan ketahuan. Ya. Sebentar, Matius 7. Matius 7. Matius 7. Tentang ajaran palsu. Sesat, ya. Hal pengajaran yang sesat.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi jelas dari buahnya nanti kita akan lihat. Ya, Ya. ketahuan itu. Maka sering-sering baca Alkitab. Yang kedua itu yang paling diwaspadai dengan afirmasi positif, perkataan positif. Perkataan positif ini pun kemarin saya baru ketemu dengan beberapa hamba Tuhan ya yang bergerak di mahasiswa. Seringkali dia memotivasi anak misalnya dengan berkata, aku bisa, aku harus bisa, aku pasti bisa. Terus misalnya ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan tentang berkata, ini mobilku, ini tanahku, ini rumahku, sambil mengelilingi tanah orang atau ngelilingin mobil orang dengan menumpangkan tangan pada mobil orang dan mengatakan ini mobilku, itu ya. Ini sebetul-betulnya kalau menurut saya itu bukan ajaran firman Tuhan. Ya. Karena itu lebih cenderungan positive thinking itu bukan firman. Ya. Itu dari nafsu kita atau justru dari kedagingan kita. Tapi kalau yang dari Tuhan kita dapat firman rema dan firman itu kita perkatakan. Nah itu pasti jadi. Kalau yang positive thinking belum tentu terjadi. Dan yang positive thinking itu takutnya kalau nggak terjadi malah kita marah sama Tuhan. Karena sebetulnya bukan Tuhan tapi nafsu kita yang buat kita terus berkata positif. Ya. Jadi kalau kita mau afirmasi itu ya harusnya dari firman aja. Ya. Yang diperkatakan. Kebenaran firman Tuhan yang kita perkatakan. Oke. Ya. Bu, tadi ya kan benar, langsung ada 2 orang kirimin screenshot ayatnya. Matius 10. Matius berapa nih, Grum? Matius 10 ayat 32 sampai 33. Nah, luar biasa, thank you. Terima kasih. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ya, puji Hebat, terima Tuhan. kasih. Terima Terus kasih. apa lagi? Oke, terima kasih. Keren loh pendengarnya Good News tuh langsung dicariin kita tuh. Ini namanya kita kedalaman yang baik nih, Grum. Ya, betul. Cuman mereka tidak bersuara yang bersuara. Iya, jadi mereka yang terus aktif itu artinya ini ya, sambil dengerin kita sambil baca Alkitab, sambil bawa Alkitab loh beneran. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan lagi. Silakan, yang mau tanya boleh. Masih ada waktu, masih nomornya Good News disimpan loh ya, 081225225949 atau 081575 800 949. Pagi Bu Elis dan Ningrum. Bu Elis, saya mau tanya, kalau ada orang yang sejak kecil diserahkan makco karena agama orang tuanya, orang tersebut tidak berani ganti agama karena takut, tapi dia beranggapan yang penting berbuat kebaikan. Bagaimana setelah orang itu meninggal? Ini maksudnya apa? Orangnya yang ini yang meninggal atau orang ini? Ya iya. Orangnya yang diserahin ke Makco itu meninggal gimana? Ya selesailah. Ya selesailah. Sudah meninggal, ya selesailah. Selesai. Ya. Masuk dalam kegelapan kekal. Ya. Neraka kekal. Karena kan kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik.
Tapi kita diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus kan? Ya. Ya. Betul nggak Ningrum? Betul, sangat sepakat. Jadi kita mau berbuat baik, mau berbuat orang dari diri kita tuh nggak ada yang baik kok. Jadi kita nih mau berbuat baik apa? Coba Roma 3 ayat 10 Ningrum. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi nggak ada yang benar. Dalam diri kita ini nggak ada yang benar. Seorang pun tidak. Jadi kalau kita nih mau melakukan kebenaran itu, kebenaran dari mana? Dalam diri manusia nggak ada kebenaran. Terus Roma 7 ayat 18. Mau berbuat baik. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Nah, sekarang dalam diri kita pun nggak ada yang baik loh. Ya. Gimana kita bisa melakukan kebaikan? Nggak bisa. Mau berbuat baik aja nggak bisa. Karena dalam diri manusia tuh tidak ada kebaikannya sama sekali. Mau berbuat benar? Enggak. Dalam diri manusia nggak ada satupun yang benar. Kecuali kita percaya Yesus, kita diselamatkan, kita diampuni, dan kita dibenarkan. Baru kita bisa berbuat benar. Berbuat baik aja nggak masuk surga. Jangan lagi kalau nggak berbuat yang benar. Ya. Jelas nggak Ningrum ya? Jelas, Bu. Buat yang bertanya, apakah sudah jelas? Apakah menjawab pertanyaannya? Tetapi kalau memang dia tadi ya hanya berbuat kebaikan gitu tanpa mau untuk percaya kepada Tuhan, itu ya percaya kepada Yesus ya tadi, gitu kan? Selesai kematian itu menjadi Iya. jadi penyelesaiannya seperti itu gitu ya. Efesus 2 kali Ningrum. Efesus 2 ayat 8. Ayat 8. Kita Sebab benar maaf. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lihat. Jadi jelas. Kita diselamatkan ini bukan karena berbuat baik. Tapi kita diselamatkan oleh iman. Oleh kasih karunia Allah. Ya, kita beriman kepada Yesus. Saya ini juga dulu di apa namanya? Orang zaman dulu dibilang dikuepang, dikasihkan, diberikan. Ya. Kepada Makco. Tapi saya nggak apa-apa. Setelah saya percaya bahwa Yesus Tuhan, saya nggak masalah sampai hari ini. Ya. Ya, oke. Oke. Semoga jelas. Kalau belum jelas silahkan tanya lagi. Tadi kalau Bu Eli sampaikan ketakutannya kenapa gitu ya. Gak masalah. Sebetulnya di situ. Oke. Halo. Halo, Ya. halo. Shalom Ini Ibu. mau tanya Bu, ini ya untuk soal kue pang. Ini waktu anak saya melahirkan itu ada masalah. Selama dirawat dari bayi sampai 1 bulan di rumah sakit. Nah, terus mertua saya bilang anak ini harus di kue pang di kelenteng. Nah ternyata terus saya waktu itu masih di rumah sakit. Dan suami di rumah juga bingung lah. Terus sama orang tua bilang di kue pangka aja di kelenteng lah sampai berapa tahun ya itu kejadian Bu 13 tahun yang lalu terus anak saya sakit
Mertua saya bilang ini harus dikepang lagi. Soalnya anak-anakmu tuh apa Wantio. Terus akhirnya saya tuh anak umur 5 tahun saya kan ke gereja, anak ada sekolah minggu sampai besar itu kalau ada acara-acara dia percaya Tuhan Yesus, baca Alkitab selama umur 12 tahun itu sudah baca lima kali. Dia percaya anaknya. Nah itu saya mau tanya itu gimana ya Bu? Itu dia masuk ke kekekalan atau Oke, baik. Tapi waktu meninggalnya dia sudah terima Tuhan Yesus, sudah di pangkuan Bapak waktu dia pulangnya itu adiknya yang bilang, Mi Koko sudah dijemput malaikat itu. Tantenya Ibu sudah meninggal? Sudah 13 tahunnya lah. Umur 13. Oke, tapi sebelumnya dia sudah terima Tuhan Yesus. Sudah terima Tuhan Yesus ya, sudah dibaptis ya. Oke. Terima kasih ya Bu Christine, terima kasih. Oke. Oh ya udah, berarti dia selamat, nggak ada masalah, ya, karena imannya dia kepada Yesus kan, Ya, betul. yang melakukan itu dulu kan neneknya. Tapi kalau sudah dia percaya Yesus dan sudah dibaptis selesai, berarti dia selamat. Ya. Oke. Lanjut ya. Ini masih ada hubungannya tadi dengan Roma tadi. Selamat siang Bu Elis dan Ningrum. Mau tanya, artinya konsep dibenarkan karena iman dalam Roma 5 ayat 1. Apakah karena iman apa yang kita perbuat dianggap benar oleh karena Yesus Kristus? Atau karena iman kita dipimpin untuk melakukan kebenaran? Terima kasih. Karena iman kita diselamatkan dulu. Diselamatkan ya. Diselamatkan, diampuni dosanya. Ya. Setelah Anda diselamatkan, diampuni dosanya, Anda dapat pembenaran. Anda dapat pembenaran. Roma 5 ayat 9. Dibenarkan. Karena iman yang ayat 1 kan kita karena iman kita ini ya. Oke. Roma 5 ayat 9. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya udah. Dibenarkan dan diselamatkan dari murka Allah. Benarkan dan diselamatkan. Ayat 1-nya kan karena iman kita beroleh jalan masuk. Ayat 1-nya Ningrum. Roma 5. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2-nya, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya. Ya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Kita oleh iman kita diampuni dosanya, terus oleh kasih karunia. Apakah karena iman apa yang kita perbuat dianggap benar oleh karena Yesus Kristus, atau karena iman kita dipimpin untuk melakukan kebenaran? Karena iman kita dipimpin untuk melakukan kebenaran. Karena iman kita dipimpin untuk melakukan kebenaran. Ya. Kalau kita dipimpin untuk melakukan kebenaran, ya berarti karena imannya kita juga perbuatan kita dibenarkan. Ya. Dipimpin dulu karena iman kepada Kristus, kita dipimpin untuk melakukan kebenaran. Dan akibatnya karena iman itu apa yang kita lakukan pun karena iman itu dibenarkan. Kita dibenarkan. Ya. Dipimpin. Oke, jelas ya yang bertanya? Kalau belum jelas silakan. Mungkin mau ditanyakan lagi. Lanjut.
Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Mau tanya tentang ajaran Sien Cheonji dari Korea Selatan. Yongji. Bahkan sudah masuk Semarang. Terima kasih. Ini apa sih Bu? Itu ajaran sesat dari Korea itu loh, Kim Jong Ji, yang dia banyak masuk ke universitas-universitas. Oh. Itu sebetulnya cari aja di Google banyak hamba Tuhan yang sudah menjelaskan tentang pengajaran Kim Jong Ji, itu udah banyak. Memang itu adalah ajaran sesat, ya. Yang ujungnya kalau nggak salah dia mengakui bahwa dirinya dia itu adalah Yesus. Kim Jong Ji itu adalah Yesus sendiri. Oke. Cari ada. Nanti di beberapa hamba Tuhan itu menjelaskan tentang ajaran Kim Jong Ji. Pak Bekti jelasin, Pak Theophilus Hendra jelasin, beberapa hamba Tuhan yang lain juga menjelaskan. Banyak, Ningrum. Oke. Coba dicari di YouTube penjelasannya dari beberapa hamba Tuhan supaya penjelasannya lebih jelas dibandingin kalau saya jelasin panjang lebar, toh sama juga yang ada di situ, ya. Ya, waktunya habis pula. Iya. Nanti kalau di sini waktunya habis untuk satu pembahasan itu. Oke, lanjut. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain nggak bisa terjawab. Lanjut ya. Selamat siang selamat siang Bu Elis dan Ningrum. Siang. Siang apa pagi? Pagi lah. Siang. Saya ingin mengomentari sekaligus bertanya tentang pertanyaan seseorang tentang dosa yang tidak berakibat maut. Ditanggapi tadi bahwa perbuatan dosa itu sudah berubah menjadi rema. Jadi malah harus dilakukan. Jika tidak dilakukan malah kehilangan berkat Tuhan. Bagaimana caranya membedakan itu perbuatan dosa dari kedagingan tetapi adalah rema? Contoh seperti yang Bu Eli sampaikan tentang mobil atau rumah yang ditumpangi tangan. Itu contoh yang ringan. Bagaimana jika rema itu tentang kawin lagi, membunuh orang seperti cerita Saul atau mungkin merampok rumah orang? Oh ya pasti itu enggak. Pasti itu enggak. Kalau yang di dalam yang Saul tadi saya sampaikan itu, karena sebetulnya kan satu sisi Tuhan itu hanya berbicara di perjanjian lama, kehadiran Tuhan sebagai pribadi Allah yang tidak kompromi terhadap dosa. Ya. Pribadi Allah yang tidak kompromi terhadap dosa. Dari satu sisi ceritanya tentang Saul itu terhadap Agag itu, kenapa Tuhan suruh Saul membasmi Agag itu, dibunuh semua sampai binatang-binatang peliharaannya. Itu karena sebetulnya hanya untuk menceritakan Tuhan itu kalau ngelihat dosa itu nggak kompromi. Dia akan membasmi dosa itu sampai akar rumput. Dibasmi itu sampai habis. Dia nggak urusan dengan hartanya, dia nggak urusan dengan binatang peliharaannya. Pokoknya apapun dari hasil dari perbuatan dosa itu harus diselesaikan sampai nol. Sampai benar-benar murni gitu. Itu jangan disamakan ya. Itu hanya tadi saya yang ngasihkan ilustrasi kecil aja bahwa iman ketika kita untuk melakukan sesuatu dengan iman itu ya, karena berdasarkan pewahyuan itu kita lakukan. Tapi kalau disuruh nikah lagi ya pasti enggak lah. Enggak, itu pasti enggak. Misalnya dapat pewahyuan, nih saya dapat pewahyuan untuk menikah lagi, enggak mungkin. Karena itu bertentangan dengan tadi firman Tuhan gitu. Iya, ya. Kecuali kayak Hosea loh ya. Kayak Hosea tuh dia memang disuruh menikah, ngawini seorang pelacur. Ya, tapi Hosea kan nggak nikah lagi. Ya istrinya yang sudah jadi Gomer, yang sudah jadi istrinya, dia berbuat dosa lagi, tapi Tuhan tetap suruh Hosea menebus kembali. Itu Hosea di sini bicara tentang kasih Yesus itu yang mengorbankan dirinya untuk mengampuni kita yang sebetulnya nggak layak terima pengampunan.
Tapi kalau tadi suruh apa tadi? Suruh ngampuni untuk nikah lagi enggak itu. Terus apa tadi ya Ningrum, nikah lagi atau Nikah apa lagi lagi, tadi? membunuh orang seperti cerita Saul, atau mungkin merampok rumah orang. Oh ya enggak. Kalau untuk merampok rumah orang enggak ada. Enggak ada Tuhan suruh ngasih pewahyuan seperti itu tuh enggak ada untuk ngerampok atau untuk membunuh orang. Ya. Membunuh orang. Enggak. Kecuali pemerintah ya. Kecuali pemerintah ini untuk orang narkoba. Untuk orang narkoba di negara mana Cina atau di mana itu orang yang korupsi Hukuman mati. dibunuh. Atau orang yang narkoba itu kayak pernah terjadi di Indonesia kan, orang narkoba ketangkep itu yang dibunuh. Nah itu memang itu hukum pemerintah, ketetapan dari pemerintah, karena pemerintah itu wakilnya Allah. Kenapa orang narkoba itu harus di pengedar narkoba atau yang jual-jual itu, kenapa harus dimusnahkan? Karena dia merusak sebuah generasi bangsa. Itu merupakan suatu kejahatan. Tapi ada satu orang itu siapa namanya ya? Dulunya Galio, dulu pembunuh bayaran. Dulu bukan pembunuh bayaran, dia dulu pembunuh. Sebentar, sopo ya jenenge ya? Yang rambutnya panjang itu dia setelah bertobat, dia dapat rema dari Tuhan, dengar suara Tuhan, dia suruh datengin pengedar narkoba yang mau ditembak mati. Tapi orang ini disuruh Tuhan datengin, suruh ngomong tentang Tuhan Yesus sebelum dia ditembak mati. Asen apa siapa sih, saya lupa namanya. Kairul Anwar kalau nggak salah namanya. Kairul Anwar. Ya ketika siapa itu orang dari luar negeri pengedar narkoba yang mau dibunuh itu loh. Di Indonesia orang Australia atau orang mana itu saya kurang jelas. Nah itu ketika mau ditembak mati itu Kairul Anwar ini dapat rema dari Tuhan untuk nyamperin orang ini. Ya. Untuk meneguhkan hati orang ini bahwa ya udah memang dia harus terima resiko konsekuensinya, tapi orang ini sudah terima Yesus. Ya. Semoga jelas ya Pak ya, Bapak atau Ibu ini yang bertanya. Terima kasih ya pertanyaannya. Lanjut. Shalom Bu, mau tanya tentang roti hosti sama anggur, ada bedanya dengan roti cake manis dan anggur itu gimana Bu? Terima kasih. Mohon penjelasannya apa perbedaannya? Saya nggak tahu ya. Setahu saya roti itu zaman dulu sebelum kita pakai hosti itu tuh gereja itu suka membuat sendiri tapi tanpa ragi. Yang disuruh itu adalah roti tanpa ragi. Jadi biasanya orang buat yang nggak pakai ragi. Cuman kalau yang pakai cake atau apa saya maaf saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu ini. Nggak ngerti ini bedanya apa. Memang praktisnya Ya. karena hosti itu dijual kan ya, gitu kan? Iya. Dan tahan lama Ningrum. Mau Ya, berapa jangka waktu berapapun oke lah gitu loh. Murni beneran. Tapi kalau yang cake itu saya nggak ngerti Ningrum. Karena saya juga nggak pernah buat cake-nya kayak apa. Sebetulnya cake-nya ada raginya atau apa saya juga nggak ngerti. Karena selama saya terima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, saya seringnya pakai hosti. Dan kalau dulu belum pakai hosti, itu pakai roti tawar. Roti tawar yang dipotong-potong. Tapi kalau yang cake saya nggak pernah tuh. Jadi nggak tahu.
karena nggak ngerti rasanya juga, nggak tahu buatnya, jadi saya nggak bisa jawab ini ya. Maaf Kalau ya, nanti ya, saya tanya dulu. kalau intinya sih memang roti tidak beragi gitu ya. Kalau hosti itu kan memang cuman tepung gitu kan, dan itu memang nggak ada raginya gitu ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin juga banyak ditanyakan oleh orang nih. Selamat pagi Bu Elis, mau tanya, apakah orang Kristen boleh merayakan Tahun Baru Imlek dan mengasih penghormatan ke leluhur di altar sembayangan? Boleh atau tidak? Gini, merayakan, gini bedakan budaya. Budaya, budaya itu harus dilestarikan. Tapi kayak menyembah kepada arwah orang leluhur, itu kan kepercayaan, sudah mulai masuk kepercayaan ya. Jadi kalau budayanya Imlek itu adalah memberi modal kepada musim baru, kepada keluarga, orang-orang di sekitar. Makanya bagi angpau itu sebetulnya hanya lambang sebagai memberi modal baru untuk menanam di musim yang baru. Itu aja. Jadi Imlek boleh nggak dirayakan? Ya bolehlah buat yang merayakan. Misalnya ada keluarga yang belum percaya Tuhan Yesus, dia merayakan Imlek, ya kita nggak ada masalah. Kita boleh ikut merayakan. Tapi menyembah kepada nenek leluhur itu sudah tidak. Karena itu sudah bukan apa ya, tapi itu bicara tentang kepercayaan. Ya, itu bicara kepercayaan. Tapi kalau Ngasih angpaunya boleh nggak? Boleh. Kita juga terima angpau. jawabannya Ningrum cepet, kalau ada yang mau ngasih angpau terima nggak terima. Ya iyalah ya. Orang itu hanya ngeramein aja kok. Ya toh. Nah, untuk memelihara budaya mereka gitu aja. Tapi sembayangnya kepada arwah nggak usah, sama leluhur nggak usah. Ya. Ini Ningrum baru tahu loh, maksudnya angpau itu ternyata memberi modal untuk musim yang baru. Karena waktu itu mereka mungkin bertani gitu ya Bu ya. Ya. Nah, itu musim baru yang mereka di mana akan garap pertanian yang akan dimulai. gitu. Kita taunya angpau, wih tahun baru angpau gitu, dapat duit gitu. Bukan. Itu sebetulnya lebih tepat untuk memberi modal, Nongrum. Oh, memberi Kalau di modal. zaman dulu itu sebetulnya untuk memberi modal. Ini mungkin satu kali ya, Ningrum. Good News tuh perlu ngundang Pak Peter Hindatno. Nah ini loh, mau deket Imlek ini loh. Pak Peter itu suruh jelasin tentang budaya Cina, tradisi Cina. Apalagi untuk Imlek, oh keren banget itu, bagus. Supaya orang Kristen ini punya pengetahuan. Jadi kita nggak membabi buta, asal bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nanti kita salah. Tapi kalau kita punya dasar pengetahuannya, itu kita nggak akan menghakimi orang. Kita nggak akan jatuh dalam menghakimi orang, tapi justru kita bisa menghargai orang lain. Ya, betul. Ya toh, bisa menghargai orang lain yang masih merayakan, nggak ada masalah. Ya, nanti kita coba mencari. Pak Peter ya, coba ya ambil waktunya. Atau kan nanti Rebu depan kita bisa hubungi Pak Peter untuk bisa gabung sama kita di Good News ini. Bagus juga loh ini untuk Sabra Menjah. Betul, boleh. Coba nanti kita mencari ininya ya. Siapa tahu kita bisa dihubungkan bersama dengan beliau. Nanti saya hubungin ya. Oke, siap Bu, siap. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Pendengar Good News juga mau tanya apa aja tentang Imlek, boleh tuh. Betul. Jadi bisa paham ya, karena ini mendekati kan ya. Ini soal daftar pertanyaan tentang Imleknya banyak nih.
Tapi nanti coba minggu Hmm. depan ya diusahakan untuk kita bisa menghubungi beliau ini yang Ya, ternyata lebih detail ya dengan sementara yang bisa saya jawab, yang nggak bisa nanti minggu depan. ya. Pagi Bu Elis dan Ningrum. Bu Elis maksudnya tadi ini Pagi. lanjutan tadi yang di Kuepang Bu. Ya, Kemudian pada saat kenal Tuhan, apakah Ibu melakukan pelepasan? Dalam artian gini, kalau itu sudah pernah dilakukan, ini ketika sudah kenal Yesus, sudah terima Tuhan Yesus, perlu untuk dilepaskan atau tidak? sebetulnya sangat perlu. Karena ikatan perjanjian yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita. Pada waktu saya juga masih bayi. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Yang melakukan ikatan perjanjian itu adalah nenek saya, orang tua saya. Dengan dewa-dewa itu. Saya nggak tahu. Tapi saya taunya sejak kecil saya disuruh sembahyang sama Makco gitu kan. Tapi setelah saya pribadi saya terima Yesus, saya melakukan pemutusan ikatan perjanjian itu berdasarkan kepercayaan saya pribadi. Jadi saya yang menyatakan aku memutuskan semua ikatan perjanjian yang pernah dilakukan nenek moyangku dari sisi ayahku dan ibuku kepada dewa A, B, C. Saya sebutin semua. Dan sekarang dalam nama Yesus aku nyatakan semuanya batal. Perjanjian itu aku cabut keluar dari diriku sendiri dan itu tidak akan lagi terjadi dalam hidupku. Itu saya lakukan dengan kesadaran saya sendiri. Saya lakukan itu dengan iman saya. Maka putus. Tapi kalau untuk anaknya ibu yang tadi sudah terlanjur meninggal, ya udah. Tapi jiwanya dia selamat. Dia selamat, jiwanya selamat, ikut Tuhan Yesus. Ini kan pemutusan ini kan supaya kuasa gelap tidak ikut ambil bagian lagi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, betul. Ya, oke. Oke. Ya, ya pertanyaannya Semoga ya. jelas ya. Jelas ya. Oke, kalau memang sudah terima Tuhan Yesus, terus butuh untuk dilepaskan, dilepaskan tadi, diputuskan ikatannya. Oke, waktu kita habis. Habis. Habis lah Bu, 10.29 kok. Puji Tuhan. Nggak terasa ya, kita ngobrolnya panjang banget hari ini dan banyak pertanyaan. Nanti ya, coba besok hari Selasa atau hari Senin saya ingatkan Bu Elis untuk mengundang tadi Pak Peter untuk boleh Pak gabung Peter. ya Ya. di Rabu depan. Oke. Coba karena di pertanyaannya banyak tentang hal itu. Oke, yang Ya. belum sempat kita jawab. Bu, terakhir seperti biasa pesan buat pendengar. Iya, seperti biasanya saya akan tetap ingatkan, ayo libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bebaskan dia berkarya memimpin kita untuk supaya kita hidup dipimpin oleh Roh sehingga kita tidak akan menuruti kedagingan kita. Karena saya percaya ketika kita hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus, di tahun ini akan ada banyak hal yang enggak dilihat mata, tidak timbul dalam hati, tidak didengar telinga, yang disediakan Tuhan buat kita, kita akan nikmati bersama-sama. Tuhan berkati. Amin. Amin. Bu Elis terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, berkati. Tuhan berkati, amin. Dan terima kasih buat Anda pendengar Good News, buat Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan kita di sepanjang pagi ini 1,5 jam loh kebersamaan kita. Berharap apa yang dihadirkan hari ini boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda ya. Nantikan sabar menjadi minggu yang akan datang. Sampai jumpa.